Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan teman-teman tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar di tematik 3B subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, manfaat tumbuhan banyak sekali, diantaranya yaitu tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna untuk pernafasan kita. Kemudian tumbuhan menjadi sumber makanan, dan tumbuhan membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Coba bayangkan lingkungan yang tidak ada tumbuhan dengan lingkungan yang banyak tumbuhan. Tentu lebih nyaman yang banyak tumbuhan, sedangkan lingkungan yang tidak ada tumbuhan akan terasa panas dan gersang. Ternyata tumbuhan banyak manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan tumbuhan. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah salah satunya yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, kemudian bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Nah, cara menyayangi tumbuhan yaitu dengan cara merawatnya dengan baik. Nah, kemudian cara merawat tumbuhan yang baik. Yang pertama, penyiraman harus teratur saat pagi dan sore. Seluruh makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Tumbuhan pun juga seperti itu. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, maka tumbuhan akan layu dan mati. Yang kedua itu pemupukan. Pupuk diperlukan tumbuhan agar tumbuh dengan subur. Memberikan pupuk harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian yang ketiga adalah pemangkasan atau pemotongan. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua. Tujuannya agar merangsang tumbuh batang dan daun muda. Kemudian yang keempat yaitu pembersihan hama dan gulma. Udah pernah dengar belum teman-teman hama dan gulma? Hama hewan pengganggu tanaman. Kalau hama itu hewannya seperti tikus, ulat, dan wereng. Kemudian gulma itu tanaman liar pengganggu tanaman. Jadi kalau hama dimusnahkan dengan menyemprot pestisida, kemudian gulma dapat dikendalikan dengan mencabutnya. Jadi di sini tahu ya teman-teman hama dan gulma. Jadi perbedaannya kalau hama itu hewan, kalau gulma itu tumbuhan, tanaman liar. Nah, kemudian teman-teman buka halaman 85 sampai 86. Nah, di situ ada Cika yang ingin menanam bunga anggrek. Nah, di sini petunjuk perawatan anggrek bulan. Yang pertama yaitu memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Pilih bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Gimana caranya ya? Dengan cara kita melihat daunnya. Daun yang banyak merupakan ciri dari akar yang sehat. Yang kedua, kalau kita sudah menemukan bibit, kemudian yang kedua kita menanam, masukkan media tanam, lumut sphagnum ke pot plastik. Setelah 5-8 bulan, pot diganti dengan pot yang lebih besar pot plastiknya. Dan saat umur 12-14 bulan, potnya diganti kembali. Kemudian yang ketiga yaitu penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan saat kering, dilakukan 3-4 hari, baru kita siram dengan campuran pupuk. Yang keempat yaitu pencegahan hama dan penyakit. Nah, jadi ada hama dan penyakit itu harus dicegah, karena kalau tidak dicegah dia akan mengganggu pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian insektisida, pembasmi hama serangga pada saat musim kemarau. Kemudian fungisida, pembasmi jamur pada saat musim hujan. Kemudian yang kelima, sirkulasi udara. Nah, sirkulasi sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan pengap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit. Nah, ini adalah petunjuk perawatan anggrek bulan. Yang pertama,
memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Setelah kita udah dapat bibitnya, kemudian kita tanam. Setelah kita tanam, kita siram dan dicampur dengan pupuk. Yang selanjutnya itu pencegahan hama dan penyakit. Nah, yang terakhir kita harus perhatikan sirkulasi udaranya. Kemudian di halaman 109, halaman rumah kita dapat ditanami tanaman yang bermanfaat loh teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat ubah halaman rumah menjadi apotek hidup. Apotek hidup. Apa ya teman-teman apotek hidup? Nah, yang kita tahu, apotek itu adalah tempat menjual obat-obatan. Nah, apa bedanya dengan apotek dan apotek hidup? Nah, kalau apotek hidup nih seperti di gambar, yang hidup berarti obat-obatan yang hidup. Nih, apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Jadi tanaman obat-obatan yang hidup. Contohnya ada jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, seledri, dan lidah buaya. Nah, selain apotek hidup, ada warung hidup. Nah, apa itu warung hidup? Jadi warung hidup itu adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, dan bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau warung hidup itu adalah pekarangan yang ditanami dengan sayur-sayuran, tapi kalau apotek itu pekarangan yang ditanami dengan obat-obatan hidup. Kira-kira apa aja ya manfaat memiliki apotek hidup di rumah? Nah, jadi di sini ada manfaatnya. Yang pertama, halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. Nah, kalau misalnya di lingkungan kita ini banyak tumbuhan, maka lingkungan kita akan lebih asri, sejuk. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa makanan sendiri. Misalnya ada cabai, tomat. Nah, jadi kita tidak perlu beli lagi, bisa memetik di halaman kita. Kemudian yang ketiga, memiliki bahan obat yang alami. Memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan tiba-tiba. Nah, yang terakhir, dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Jadi lebih baik kita manfaatkan pada hal-hal yang bermanfaat seperti menanam apotek hidup yang bisa kita manfaatkan kapan saja. Warung hidup, jadi kita bisa memetik sayur-sayuran, bayam, kangkung tanpa harus beli. Nah, itu adalah salah satu manfaat kita memiliki apotek hidup dan warung hidup di lingkungan kita, di halaman rumah kita. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.